Sobat Cantik, selamat datang di Podcast Cantik. Perkenalkan, aku Audrey Nur Agustini yang akan memandu dalam diskusi Sobat Cantik hari ini. Nah, kita hari ini akan membahas tentang topik yang menarik dan penuh kontroversi dengan tema mencit sebagai uji coba kosmetik. Nah, Podcast Cantik akan menemani kita dalam perjalanan memahami sisi ilmiah dari uji coba kosmetik, khususnya pada hewan model seperti mencit. Nah, nantinya dalam diskusi ini akan dibantu oleh beberapa ahli dalam bidangnya masing-masing agar diskusi kita hari ini lebih jelas dan lebih mendalam. Oh ya, podcast ini juga dibimbing oleh dosen kami, dosen pengampu mata kuliah bioetika, Dr. Hewan Raden Rara Bintarti Surya Hastari, M. Biomed. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke diskusi hari ini. Nah, Sobat Cantik, pasti teman-teman di sini pada punya dong skincare ataupun make up yang biasa kita gunakan sehari-hari. Tidak bisa dipungkiri bahwa kosmetik ini merupakan bagian dari zaman modern seperti sekarang ini. Tapi tahu nggak sih teman-teman, sebelum botol-botol tersebut datang ke tangan kita ini, terdapat banyak proses pengujian di baliknya. Salah satu pengujian yang biasa dilakukan di dunia industri adalah pengujian produk kosmetik dengan menggunakan mencit sebagai hewan uji coba. Nah, di sini kita sudah ada beberapa ahli yang akan menemani perbincangan kita di hari ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita bisa kenalan nih sama pembicara-pembicara kita hari ini. Dimulai dari sebelah kanan saya. Halo semuanya, kenalin saya Zulfa Mufida sebagai ahli bioetika dan juga aktivis hewan. Halo Kak Zulfa. Oke, Lanjut. Halo semuanya, saya Kazimah Wardah sebagai pembicara pada bidang teknologi. Halo Kazimah. Halo semuanya, saya Firly Aulia. Saya sebagai pembicara di bidang medis. Halo Kak Firly. Halo semuanya, aku Delisia di sini sebagai pembicara ahli hukum. Halo Kak Deli. Nah, teman-teman pasti udah pada penasaran dong ya. Mungkin kita bisa nih masuk ke pertanyaan pertama. Nah, pasti teman-teman udah pada penasaran nih dengan diskusi hari ini. Kita mulai saja nih ke pertanyaan pertama. Mungkin kita mulai dari pendapat kali ya. Gimana sih pendapat dari para ahli tentang penggunaan mencit sebagai hewan uji coba kosmetik ini? Ya, jadi sebelum kita masuk ke mencit sebagai bahan uji coba, saya jelaskan dulu ya kenapa sih bioetika itu dan apa sih pengertian bioetika. Jadi bioetika sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara bidang etika dengan moral di bidang biologi dan juga kedokteran biologi. Nah, bioetika ini mengatur tentang penggunaan mencit sebagai salah satu hewan uji coba dalam bahan kosmetik terutama ya. Oh, berarti memang mencit ini sudah biasa ya digunakan dalam uji coba untuk produk kosmetik ini. Ya, betul. Kalau dari bidang medis sendiri bagaimana? Nah, kalau dari bidang medis sendiri, sebenarnya kalau kita mendengar ya kata-kata mencit itu udah familiar dengan uji-uji lab itu menggunakan mencit. Nah, untuk uji kosmetik sendiri, kebayang ini penderitaan mencit digunakan, bisa kita menggunakan bedak atau blush on gitu ya. Itu kan di kulit kita apply dulu di mencit. Lalu misalnya kita menggunakan, misalnya ini bukan make up tapi skincare atau body care yang digunakan di mata. Sebelum itu digunakan di mencit terlebih dahulu. Lalu bahkan ada yang dimasukkan langsung ke dalam tubuh mencit. Nah, kebayang ya penderitaan mencit seperti apa gitu kan. Makanya Kak Zulfa sebagai ahli etik juga mengawasi mencit ini nantinya di dalam percobaan itu batas-batasnya seperti apa gitu, seperti itu. Jadi memang sebelum pengujian itu dilakukan ya. Iya. Tapi sebenarnya perlakuan itu aman nggak sih untuk mereka? Kalau dibilang aman sih mungkin kita lihat dari survei yang dilakukan di 2023 ya kan. Jadi dari penelitian itu menyebutkan bahwa beberapa atau bahkan ratusan karyawan yang bekerja di perusahaan Mesir dia mengatakan kalau misalnya mencit ini yang digunakan untuk bahan uji coba seperti tadi katakan Firly, mungkin dimasukkan bahan kimia di mata atau di
olesi bahan kimia tersebut di kulit, mungkin kau lihat gak sih itu mungkin ada beberapa efek yang merasakan si mencit ini sakit gak sih? Nah ya dari segi itu aja kita mungkin udah lihat kan kalau misalnya penggunaan mencit ini dirasa menimbulkan banyak penderitaan pada mencit tersebut. Tetapi sebenarnya dalam prinsip biotika sendiri ada namanya 3R Audi. Nah, dalam biotika sendiri ada 3 prinsip ya Audi. Kita bilangnya 3R. Jadi ada replacement, reduction, dan juga refinement. Jadi dari 3 prinsip itu yang mengatur antara keseimbangan di bidang biotika dan juga moral pada hewan uji, contohnya dalam uji. Seperti itu. Nah, jadi memang banyak ya penderitaan yang dialami oleh mencit yang dilakukan untuk uji coba kosmetik ini ya Kak. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi memang mencit-mencit ini mengalami banyak penderitaan selama masa uji coba. Tapi kira-kira nih penderitaan apa sih yang dialami oleh mencit-mencit tersebut? Kalau mencit-mencit ini umumnya ya sebenarnya ini bukan kosmetik aja, tapi memang apabila mencit ini terpapar bahan-bahan kimia itu bisa merusak organ ginjal, fungsi hati, fungsi ginjal, terus dia mengalami stres oksidatif juga, terus neurotoksisitas dia diserang juga, bahkan kesuburan mencit juga diserang gitu. Nah, selain itu kalau misalnya kita ngomong tentang make up, itu mencit itu bisa terpapar mikroplastik. Manusia aja yang terpapar mikroplastik itu udah bahaya, apalagi mencit yang kecil ini gitu. Itu kita lihatlah seberapa besar penderitaan mencit yang sekecil ini terpapar mikroplastik, terpapar zat-zat kimia sebelum make up tersebut digunakan untuk kita sendiri. Karena memang banyak ya efek yang dialami oleh mencit uji coba ini. Tapi untuk peraturannya sendiri nih, udah ada belum sih peraturan yang melarang secara jelas gitu untuk penggunaan mencit secara global maupun nasional di negara kita sendiri? Penggunaan mencit sebagai hewan subjek penelitian itu di Indonesia tuh belum ada peraturan yang tegas, Kak. Nah, di Indonesia tuh cuma ada peraturan tentang kesejahteraan hewan yang berada di laboratorium itu pada Perundang-undangan nomor 41 tahun 2014 tentang tentang peternakan dan kesehatan hewan. Nah, kalau hukum luar atau global itu kita tuh di luar itu harus ada sertifikasinya. Nah, sertifikasinya itu peta. Nah, itu tuh peta itu diuji sebagai indikator produk yang bebas bahan hewani atau produk yang mengandung bahan hewan. Nah, terus juga ada tentang peraturan dari California Cruelty Free Cosmetic Act itu pada tahun 2018 yang mengatur tentang pelarangan penjualan produk yang mengandung uji coba hewan setelah tanggal 1 Januari 2020. Nah, ini tuh California itu sebagai negara pertama di Amerika Serikat yang melarang praktek pengujian menggunakan hewan. Nah, itu sebagai langkah yang bagus untuk kedepannya yang mendatang. Oh, berarti memang sebenarnya sudah cukup banyak dan terperinci ya untuk peraturan-peraturan yang disampaikan gitu ya. Oke nih, kita lanjut ya teman-teman. Sebagai anak-anak muda nih pasti penonton kita banyak banget nih Gen Z, anak-anak muda yang biasa FOMO ya dengan tren-tren yang sedang hype nih. Nah, kalau dari kasus ini sendiri, future trend apa sih yang sedang digadang-gadangkan nih? Boleh dong sharing-sharing ke kita nih, karena kan kita anak-anak muda nih biasanya peka dong dengan tren-tren yang akan datang ya di masa depan. Mungkin boleh dijelaskan Kak? Iya, jadi untuk tren yang akan naik nih Kak Audi di kurang lebih di tahun 2024 hingga 2029 nanti, yaitu tren produk kosmetik yang vegan best dan cruelty free best product, atau yang kosmetik dengan diambil dari bahan-bahan yang non hewani dan keturunannya
Kemudian cruelty free yaitu produk yang tidak melakukan animal testing atau tidak memakai hewan sebagai hewan uji coba untuk uji coba keamanan ataupun efektivitas dari produknya. Dan sekarang itu sudah banyak ya, seperti tadi yang dikatakan oleh Kak Deli, di Amerika, di Eropa itu sendiri sudah naik nih tren ini dari tahun 2020 kemarin ya. Sedangkan kalau untuk di Indonesia sendiri memang belum banyak ya perbincangan tentang produk-produk vegan dan cruelty free ini. Tapi mungkin sudah ada beberapa artikel-artikel ataupun seperti aktivis-aktivis hewan yang menyuarakan tentang produk vegan based dan cruelty free based ini. Untuk para produsen nih, para produsen kosmetik itu bisa mendapatkan sertifikat untuk vegan produknya itu dari People for Ethical Animal Treatment of Animal atau dari PETA ya. Itu untuk mendapatkan sertifikasi produk vegan, sedangkan untuk sertifikasi produk yang cruelty free atau tidak melakukan animal testing itu ada bisa didapatkan dari the Leaping Bunny program. Dan itu nanti Leaping Bunny program akan mengawasi setiap tahap-tahap produksi dari kosmetik untuk memastikan tidak ada animal testing di sana. Berarti memang melihat dari tren ini sudah cukup banyak ya konsumen-konsumen yang aware gitu dari mana sumber produk yang mereka gunakan gitu. Tapi kalau dari alternatifnya sendiri, ada nggak sih alternatif pengujian untuk uji coba kosmetik menggunakan mencit ini? Wah, ini banyak sekali ya kalau di untuk alternatif ya, jadi teman-teman juga bisa tahu kalau teknologi sekarang berkembang sekali, ilmu pengetahuan sangat berkembang, jadi sekarang tuh sudah mulai mengurangi penggunaan dari hewan uji karena tadi ya masyarakat itu ataupun aktivis hewan seperti Kak Zulfa itu sudah mulai menyuarakan untuk tidak memakai hewan uji. Cara-caranya yang pertama itu bisa kita memakai in vitro, jadi kultur sel, jadi memakai sel yang lingkungannya itu disesuaikan dengan tubuh kita, tubuh manusia. Kelebihannya itu yang pertama adalah waktu yang cepat karena sel itu kan cepat sekali ya pembelahannya, jadi uji cobanya juga cepat, kemudian murah, dan murah itu mungkin tergantung dengan strainnya ya. Namun ada dan satu lagi, in vitro ini yang pasti mengurangi penggunaan hewan uji. Kemudian untuk kekurangannya yang pertama adalah mungkin kurang efektif karena lingkungannya kan buatan ya, gitu. Jadi mungkin akan berbeda dengan kondisi alami di tubuh kita, gitu, tidak seperti kayak pada hewan uji. Kemudian bisa memakai organ on a chip, itu seperti simulasi 3D, simulasi organ 3D. Nanti bahan kosmetik akan dicoba ke organ on chip, di situ bisa kita lihat reaksinya. Kemudian ada juga memakai in silico atau permodelan komputer, jadi melakukan simulasi reaksi antara bahan dengan tubuh kita, cuma melalui permodelan komputer. Kemudian selanjutnya bisa pakai kulit sintetis ya, atau kulit sintetis. Jadi kulit sintetis itu mengganti dari si kulit hewan ini ya, jadi mengurangi penggunaan hewan dan pastinya mengurangi penderitaan atau mungkin iritasi dengan kulit hewan. Jadi banyak ya Pak cara-caranya, kurang lebih seperti itu. Oh, jadi memang sudah banyak ya teknologi-teknologi yang dikembangkan gitu untuk menghindari uji coba terhadap mencit sebagai perlakuan pada uji coba kosmetik. Baik, sobat-sobat cantik nih, dari pemaparan pembicara-pembicara kita sudah cukup jelas dong gambaran mencit sebagai hewan uji coba di kosmetik yang kita gunakan sehari-hari. Baiklah sobat cantik, itulah pembahasan kita hari ini tentang dilema etika dan kebutuhan ilmiah di balik penggunaan mencit sebagai hewan uji coba dalam industri kosmetik. Yang jelas nih, perubahan menuju kosmetik yang lebih etis, cruelty free dan ramah lingkungan bukan hanya tanggung jawab industri, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai konsumen. Dengan membeli produk yang sudah bersertifikat vegan atau cruelty free, kita bisa mendorong pergeseran besar menuju praktik yang lebih manusiawi.
Semoga diskusi ini lebih menginspirasi sobat-sobat cantik untuk lebih peduli pada proses di balik produk yang kita gunakan setiap hari. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik menarik lainnya yang membuat kita semakin sadar dan bijak dalam memilih. Tetap cantik dan tetap peduli. Bye-bye!